Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi. Salam jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema Yesus Kristus Pemimpin ke Masa Depan. Hari ini kita menginjak hari yang ke-17 di tahun anugerah Tuhan ini, 2022. Kita disadarkan di sini bahwa waktu ini terus bergulir dan kita harus terus melangkah ke masa depan yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Tapi satu hal yang pasti, semua orang menginginkan agar kehidupan masa depan di tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Pertanyaannya, apakah yang dapat kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk menghadapi masa depan? Saudara, kebacaan hari ini menggambarkan perjalanan umat Israel menuju masa depan yang baru di tanah perjanjian. Satu perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang penuh tantangan dan ancaman, dan perjalanan yang terasa semakin sulit ketika Allah memutuskan untuk tidak berjalan bersama dengan umat ini karena kedegilan dan kekerasan hati mereka. Keluaran 33 ayat 3. Mengapa tidak? Kehadiran Allah itu begitu penting dan berarti bagi umat Tuhan ini. Karena Allah lah yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan memimpin mereka sampai Gunung Sinai. Hal ini jelas dalam pernyataan Musa yang berisi suatu ungkapan keyakinan. Jika Tuhan tidak membimbing kami, jangan menyuruh kami berangkat dari sini. Keluaran 33 ayat 15. Umat dan Musa mengakui bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Apalagi Musa, ketidakhadiran Allah terasa begitu berat karena ia harus berhadapan dengan umat yang terkenal keras tengkuk atau keras kepala ini. Dan bagi Musa ini bukan suatu hal yang mudah. Itulah sebabnya bagi Musa, penyertaan dan kepemimpinan Allah dalam perjalanan umat adalah suatu hal yang mutlak, perlu, dan begitu penting. Jelas di sini, lewat pernyataan Musa ini, sebenarnya bukan sekedar permohonan, tapi suatu ungkapan imannya terhadap Allah sebagai pemimpin umatnya menuju masa depan. Tanpa Allah, mereka akan gagal sampai di tanah perjanjian. Ternyata Allah mendengar doa dan ungkapan keyakinan umat dan Musa dan memutuskan serta berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan umat berjalan sendiri tanpa dirinya. Allah memutuskan untuk berjalan bersama dan menyertai serta memimpin umatnya. Allah berfirman, Aku sendiri akan membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Ayat 14. Allah sendirilah yang akan memimpin umatnya memasuki masa depan mereka dan yang membuat umat melangkah dalam ketenangan dan kepastian. Inilah kasih Allah yang nyata dalam kehidupan umatnya. Ternyata saudara, kegagalan Israel tidak membatalkan kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Ia menyatakan dirinya sebagai pemimpin dalam kehidupan umat menuju masa depan mereka. Saudaraku, kehadiran Yesus Kristus adalah wujud nyata kepemimpinan dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah pemimpin ke masa depan kita. Kalau demikian saudaraku, apapun tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan ke masa depan di tahun 2022 ini, jangan goyah. Tetap teguh dalam iman dan harapan, serta penyerahan diri penuh kepada Dia, Yesus Kristus, pemimpin hidup masa depan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, apapun tantangan dan ancaman yang kami hadapi dalam perjalanan nanti di tahun ini, yakinkan kami
bahwa Engkaulah pemimpin ke masa depan kami yang dapat kami harapkan dan andalkan. Amin.